وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Mohon nasihat terkait virus corona yang sedang menjadi ujian bagi seluruh dunia. Apakah dibolehkan kita ikut menyebarkan berbagai informasi terkait hal tersebut yang terkadang tanpa sadar menyebabkan kepanikan atau mencukupkan dengan informasi dari pemerintah saja? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan virus ini, wabah ini, dan kita yakini dia yang Allah yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabutnya kembali. Dan tidaklah semua itu Allah turunkan sebagai ujian, cobaan, dan karena sebab dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh manusia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap seorang muslim dalam hal ini? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mencegah ataupun berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mengantisipasi tersebarnya virus tersebut. Di antara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Ghattul ina." Kata Nabi, "Ghattul ina wa awqus saqa, fa inna fi sanah lailatun yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita' aw saqa laysa alayhi wika' illa nazala fihi min dhalika al-waba." Wa fi riwayah, "Fa inna fi sanah yawman yanzilu fihi waba." Nabi SAW mengatakan terhadap virus-virus yang seperti ini ataupun wabah penyakit, Nabi mengatakan, "Ghattul ina." Tutup tempat-tempat makanan kalian dan ikat tempat minuman-minuman kalian, tutup rapat. Jaga kebersihan. Karena sesungguhnya di dalam setahun ada satu malam di mana pada malam tersebut Allah turunkan wabah. Allah turunkan di situ virus penyakit, yang mana penyakit tersebut tidak akan masuk ke dalam makanan atau minuman yang tertutup. Minuman tidak akan masuk ke dalam makanan ataupun minuman yang tertutup. Wabah itu tidak akan masuk. Artinya dia bisa tertular ataupun tersebar melalui makanan dan minuman, ataupun mulai dari orang-orang yang telah terinfeksi dari wabah tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kiat-kiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan, namun tidak berlebihan. Tidak berlebihan sehingga ada orang kadang yang dia menyebarkan berita-berita yang terkadang tidak akan jauh dari kemungkinan untuk terjadi, atau menyebarkan berita-berita dalam rangka memunculkan kecemasan, ketakutan orang-orang terhadap hal yang demikian. Maka yang perlu kita ketahui, semua manusia itu akan mati. Bisa jadi kita mati karena wabah ini, atau kita mati melalui sebab-sebab yang lain. Kenapa kita begitu takut dan begitu khawatir yang luar biasa terhadap hal yang demikian? Tetapi kita nggak pernah takut ketika kita menaiki kendaraan kita. Apakah kita nggak bayangkan kalau kita keluar dari rumah naik sepeda motor tiba-tiba ditabrak truk? Apakah kita nggak pernah bayangkan kita lagi nyetir mobil tiba-tiba ngantuk masuk ke paret? Apakah kita tidak membayangkan kita lagi naik sepeda atau kita berjalan kaki tiba-tiba ditabrak orang dari belakang sehingga menewaskan kita? Jadi sebab-sebab kematian itu banyak. Dan di masa-masa fitnah seperti ini, munculnya isu-isu wabah seperti ini, maka hendaknya seorang menahan lisan-lisan mereka dan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlebihan dalam membagikan berita-berita, dan dia tetap waspada. Artinya apabila telah keluar himbauan
dari pemerintah, ya, pemerintah melarang ini dalam rangka waspada, ihtiyat, kehati-hatiannya para pemimpin kita dalam hal tersebut, maka kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah itu harus diindahkan, jangan disepelekan, diindahkan, ya. Dan kita bekerja sama memaklumi hal yang demikian, ya. Dan itu termasuk bagian dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah dengan pemerintah, ya. Jangan dia berbicara melebihi kapasitasnya, artinya dia mengkritik pemerintah, dia menyalahinya, dia banyak. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh para pemerintah. Banyak sekali. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tapi mereka tahu. Ya. Banyak sekali yang mereka tahu tapi kita tidak ketahui, tapi karena bodohnya kita, jahilnya kita nggak tahu bagaimana keadaan negeri ini, sehingga kadang orang-orang jahil dia berbicara, ya, dengan pembicaraan yang terkadang tidak pantas untuk dia berbicara demikian. Maka intinya terhadap wabah penyakit ini, jemaah dimuliakan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sebab-sebab untuk terhindarnya dari virus ini, karena yang namanya virus, ya, tidak hanya turun di Indonesia, tidak hanya turun di zaman ini, ya, tapi juga pernah turun di zaman-zaman sebelumnya. Mungkin namanya saja yang berbeda, ya, namanya saja yang berbeda. Dan bertakwa kepada Allah, dan kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, ya, semua ini, ya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang telah Allah tetapkan, ya. Dan di antara sebab Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, musibah atau fitnah ini dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Sekiranya setiap manusia memperbaiki dirinya, ya, karena ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Kalau dia introspeksi dirinya dan memperbaiki keadaan dirinya dan memperbaiki keadaan negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah ini dan menyelesaikan semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mungkin cukup, ya.